Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Al-Kausar dengan NIM 08011188227010. Di sini saya akan menjawab soal nomor satu yang dimana soalnya itu adalah menginisiasikan variabel A dan B yang dimana nilai inisiasinya adalah A sama dengan 9 dan B sama dengan 10. Yang outputnya yang dikeluarkan itu harus 0 dengan syarat di mana tidak boleh ada tambahan variabel lain, cukup menggunakan 3 variabel. Salah satu prosesnya ada C sama dengan A dikali B dan Cout-nya adalah C. Baik, kita langsung mulai saja membuat pseudocode-nya. Pertama-tama kita bisa buat begin untuk mulai. Begin. Lalu kita masukkan variabel yang tadi yang ingin kita cari. Bisa huruf besar, bisa huruf kecil. A dan B. Karena menurut saya hasil penghitungannya itu adalah bilangan bulat, jadi kita gunakan integer. Ini bisa menggunakan semikolon, bisa juga tidak karena ini masih pseudocode. Tapi nanti kalau di program harus menggunakan semikolon. Lalu kita buat judulnya dulu, write bisa ini pembuktian nilai C itu sama dengan 0. Tutup kurung. Nih. Sudah. Kita lanjut ke saat bawahnya, enter. Lalu kita buat untuk memasukkan nilai A-nya tadi, yang A-nya itu tadi ya berapa? 9 ya. Jadi kita buat write, buka kurung, masukkan nilai A sama dengan tutup. Nah, setelah kita write itu, kita read. Membaca, read itu adalah A. Lanjut, kita ingin memasukkan nilai B, jadi kita buat write, kurung, kutip, masukkan nilai B sama dengan tutup kurung. Lalu kita buat read B. Kita buat prosesnya. C sama dengan, di sini kita bisa menggunakan tanda panah, bisa juga sama dengan, itu sama saja. Sesuai di syarat tadi, salah satu prosesnya itu ada A dikali B. A dikali B. Lalu kita buat juga kalau A itu sama dengan C dikurang C. Lalu proses akhirnya C itu sama dengan A. Nah, jika sudah, kita buat write, cetak C. Sebentar. Cetak C. Dan cetak hasil nilai C adalah C kecil ya. Kalau kecil semua, kalau besar semua. Tutup kurung. Lalu kita tutup dengan
Selesai sudah pseudocode untuk soal nomor 1. Baik, sekarang kita akan membuat flowchart-nya. Pertama-tama kita buka di insert, save. Kita buat start-nya dulu dengan menggunakan bentuk yang oval. Jangan sampai salah pilih. Rapikan. Kita atur dulu ketebalan shape-nya. Kita atur menjadi 1,1/4. 1/4. Udah. Lalu kita add text. Klik kanan. Add text. Lalu kita tulis start. Start di sini berfungsi untuk menandakan kalau codingan itu akan dimulai dengan font Times New Roman, font ukuran 12, dan taruh di tengah. Selanjutnya kita membuat aliran panahnya. Buka lagi di shape, lalu kita tarik di sini panahnya. Kita ganti dengan panah yang berbentuk huruf V. Seperti ini. Jika merasa terlalu kecil, bisa kita besarkan dengan membuka di shape outline, more arrow, dan diperbesar. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan inputan variabel. Buka lagi shape. Untuk input menggunakan bentuk yang jajar genjang. Nih, seperti ini. Kita ratakan dan harus menyentuh tanda panahnya ya. Nih, harus menyentuh. Seperti yang tadi, kita add text. Kita masukkan variabel yang akan diinput. Itu variabel A dan B. Sudah. Lanjut, kita copy saja ini panahnya. Bisa kita copy. Dan lanjut bawahnya. Kita buat proses ya. Proses menggunakan bentuk persegi panjang ya. Jangan sampai salah. Secukupnya saja untuk ukurannya. Dan garisnya harus menyentuh. Oke. Sudah. Kita add text, klik kanan. Add text. Buat di center. Kita masukkan prosesnya, yaitu C sama dengan C kecil. C kecil itu sama dengan A dikali B. Bawahnya A sama dengan C dikurang C. Lalu hasil akhirnya C sama dengan A. Nah, ini akan menghasilkan C-nya sama dengan 0. Seperti biasa, kita copy lagi saja tanda panahnya. Kita letakkan biar sejajar. Harus menyambung ya, ingat. Lalu kita buat outputnya. Outputnya pakai jajar genjang ini juga. Bisa kita copy saja. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, inputnya akan keluar C
C. Dan panahnya harus menyentuh. Oke. Sudah. Kita copy lagi panahnya. Kita tutup dengan apa? Dengan N. Kita copy saja. Pasang. Nah, tutup dengan N titik. Dah. Dan pastikan tanda panahnya itu menyentuh ya. Nah, ini kurang menyentuh ini. Kurang kena panahnya. Sudah, jika semua sudah, maka jadilah flowchart dari soal nomor 1 ini. Baik, selanjutnya kita akan buat programnya. Pertama kita buat dulu file headernya menggunakan include iStream. Include iStream. Udah. Coba untuk library perpustakaannya, namespace, library, namespace, the semicolon. Lalu kita buat integer karena ini perhitungannya menghasilkan bilangan bulat. Tanda kurung, tutup dengan tanda kurung. Sudah. Lalu kita buka dengan kurung kurawal, mulai programnya dengan memasukkan variabel A, B, C. A, B, C, semikolon. Bisa spasi, bisa juga tidak. Lalu kita buat judulnya terlebih dahulu. Judul dari perhitungan kita ini adalah pembuktian nilai C itu sama dengan 0. Lalu kita tutup dengan N-line. Semikolon. N-line ini untuk menambah baris baru ke bawah. Cout. Kita buat lagi untuk memasukkan tempat untuk memasukkan nilai A-nya ya. Cout. Ketikkan masukkan nilai A. Sudah. Kita tutup dengan semikolon. Kita tandai dengan si I-nya adalah A. Lanjut, buat tempat untuk memasukkan nilai B. Cout. Masukkan nilai B. Tutup dengan semikolon. I-nya adalah B. Nah, lalu kita buat prosesnya tadi yang dimana di syaratnya itu terdapat C sama dengan A dikali B. Lanjut, proses yang kedua, A itu sama dengan C dikurang C, dan C adalah A. Nah, jika sudah, kita buat cout-nya. Kutip hasil dari nilai C adalah
tutup, dan C semikolon. Kita tulis. Udah. Ya sudah seperti ini, kita save. Lalu kita run and build. Kita lihat ada yang salah ini. Kita tidak memakai semikolon. Untuk di program itu harus menggunakan semikolon. Jika tidak, program tidak akan berjalan. Kecuali masih kayak pseudocode itu nggak wajib pakai semikolon. Jadi kita sekarang run and build. Ini bisa terlihat programnya. Jadi tadi di soal A-nya itu sama dengan 9. Kita coba masukkan 9. Enter. Dan B-nya tadi 10 ya. B-nya 10 dan kita enter. Maka hasil dari nilai C adalah 0. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.